Oke, teman-teman mungkin pada bertanya nih, hari ini kita mau ngapain sih Kak Novianti? Oke, hari ini kita akan, tentunya dapat sambutan juga ya dari co-founder kita, Kak Dewa. Itu, acara kita hari ini yaitu cara membuat CV nih teman-teman. Teman-teman udah pasti sebagian teman-teman udah pada tahu ya CV itu seperti apa. Nah, nanti akan dipandu juga cara membuat CV ATS oleh Kak Lulu dan sama CV kreatif oleh Kak Afrah selaku divisi editor, itu Kak. Oke, berarti berarti lumayan ada beberapa kegiatan hari ini ya, seperti pembuat Iya. CV dan lain-lain. Nah Kak, kemarin itu kegiatan minggu lalu tuh kayaknya seru banget ya, masih Oh, pada ini nih kayaknya masih make up-nya belum pada dihapus nih kayaknya sampai sekarang. pastinya seru banget ya, Kak, sampai ada yang bikin status, sampai wah pokoknya seru banget deh. Walaupun dipisah-pisah ya grup-grup foto kemarin photoshoot, tapi teman-teman aku rasa kayaknya pada happy, semangat, antusias banget, jadi seru banget nih pasti. Wah, seru banget photoshoot kemarin ya. Mungkin ada yang mau Iya. testimoni dulu nih, teman-teman. Siapa yang kemarin ikut photoshoot, terus pengen sharing-sharing, gimana sih kemarin prosesnya? Susah nggak sih kayak ikut Indonesian Next Top Model atau gimana gitu? Iya, Assalamualaikum. Salam. Terus sebelumnya suara saya jelas ya? Ya, Suara saya jelas nggak ya? dengar. Tapi nggak Ya, jelas, Kak. jelas ya? Ya. Oke, sebentar. Oke, sudah jelas Kak? Sudah, sudah. Gimana kemarin Hmm, Kak photoshootnya? iya, untuk photoshoot minggu lalu ya, bagi saya sih tentunya keren banget sih, maksudnya udah berbuat kita difasilitasi untuk bisa photoshoot secara formal gitu. Begitu tempat foto studionya juga keren, dan ya walaupun emang karena banyak kan ya pesertanya, jadi harus dibagi-bagi, dan di situ pastinya kan jadi saling kenal sama teman-teman yang lain ya, walaupun emang gak lama ya kan, sesinya cuma ya setengah jam gitu, tapi berkesan sih, dan jadinya punya stok foto baru gitu yang bisa dipakai buat CV gitu kan, Ya, bisa buat DP, bisa buat visit juga lah, itu udah proper banget fotonya. oke. Makasih. Sama-sama Kak Kakak. Fitria. Nah, ini Iya, Kak Fitria kayaknya lagi kurang sehat ya. Suaranya ini lagi agak serak-serak gitu atau emang suaranya serak? sejujurnya mungkin emang karena aku baru banget pulang dari acara kampus, baru banget sampai, makanya tadi kan aku izin udah oke apa nggak konten, sekarang juga belum bisa sih untuk konten. Eh, Oke. Acaranya itu lama Pak, 3 hari, jadi ya itu teriak-teriak ya kan, habis suaranya gitu Pak. Oke, mungkin emang lagi capek juga ya Kak Fitria ya. Apalagi sekarang Iya, pancaroba nih teman-teman semua dijaga betul. kesehatan ya, karena banyak Iya, banget nih teman-teman dekat saya juga lagi pada sakit. Saya juga lagi kurang sehat nih, suaranya bindeng begini. terima makasih. Eee, ini yang online gimana nih, Kak? Jangan Hmm, berkecil hati ya teman-teman yang online, teman-teman bisa pastinya ikut photoshoot juga walaupun di rumah, jangan betul. berkecil hati. Yes, nanti kita akan kasih informasi ya mengenai teman-teman yang online yang belum bisa ikut photoshoot kemarin. Tenang aja, tenang, tenang, Iya, tenang. tenang aja teman-teman. Oke. Nah, kita pertama nih ya, kita akan ada pembukaan nih, asik pembukaan. Mungkin ada kata-kata motivasi, asik motivasi. Aduh. Asik. Pembukaan dari Kak Dewa ya. Kepada Iya. Kak Dewa kita persilakan. Halo teman-teman, kedengeran nggak suaranya? Jelas Pak. Feedback ya, Jelas, feedback ya. Kak. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, bertemu lagi pada kegiatan online kita di hari Minggu ini.
semoga di kegiatan kita yang udah keberapa ya ini ya, nggak jadi apa ya, semangat kalian tuh nggak pudar dan tetap semangat untuk menjalani kegiatan di Muda Berbuat ini. Nah, untuk kegiatan hari ini kita akan sharing-sharing nih mengenai kelihatan nggak share screen teman-teman? Kelihatan Kak, kelihatan. Nah, kegiatan kita hari ini fokus untuk persiapan memposting foto teman-teman yang udah foto studio ke feeds Instagram kita. Nah, mungkin teman-teman tahu kan, biasanya itu kalau organisasi itu seluruh anggotanya itu di post tuh fotonya per orangan. Nah, untuk hari ini kita akan membuat caption foto individu. Mungkin teman-teman bisa lihat nih di contoh share screen saya. Di sini saya mengutip dari platform yang bernama Productive Coin. Nanti teman-teman, foto studio teman-teman akan kami edit dan berisi tentang about me, yaitu tentang deskripsi teman-teman. Nanti setelah kegiatan hari ini, teman-teman membuat keterangan deskripsi teman-teman maksimal ini 250 kata. Nanti akan kita sebar link Google Form-nya. Nanti teman-teman bisa isi. Kemudian yang kedua kita akan self awareness melalui tes kepribadian di website 16 personalities. Nah, nanti teman-teman kita bisa tahu nih kepribadian kita seperti apa melalui website yang sudah tervalidasi. Kemudian kita sekarang akan belajar sharing bareng-bareng terkait CV, ETS dan kreatif kayak gitu teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang online yang belum melakukan photoshoot, di form itu nanti akan ada keterangan pilihan untuk teman-teman yang belum foto. Nanti yang belum foto segera dipilih pilihan opsi yang belum foto, dan kan masih banyak nih data yang masih berubah-ubah tentunya untuk teman-teman online yang di Tangerang, di Bogor yang tiba-tiba secara gara-gara ngelihat teman-teman yang photoshoot kemarin tiba-tiba mau ikut-ikutan nih. Jadi kan data kami nih yang tadinya online tentunya kan berubah kan. Nah, gunanya isi form nanti, kita bisa memetakan kembali yang mana teman-teman yang mau ikut photoshoot studio dan yang mana ingin ikut foto di rumahnya masing-masing. Kayak gitu. Nah, ini ya tiga target luaran untuk hari ini. Mungkin itu aja. Nanti untuk pembuatan CV ETS sama kreatif akan disampaikan oleh perwakilan divisi content creator dan juga divisi kreatif editor. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Dewa yang Ya, telah terima kasih Kak Dewa. informasi ya kegiatan apa aja sih yang kita lakukan hari ini. Kalau kita lihat-lihat ya Novi ya, kayaknya bakal Iya, Kak. seru banget nih ya. Karena Oh, nanti kita pastinya bakal nih, Kak. membuat CV, terus kita nanti bakal ngelakuin tes kepribadian di website 16 personalities, terus juga nanti kita bikin konten buat di feed Instagram kita ya Nov ya. Iya, makin Wah, keren aja nih IG kita nih, personal brandingnya ya, Kak. betul banget. Nah, berhubung tadi Kak Dewa sudah memberikan sedikit spill kegiatan kita akan kita lakukan apa saja nih hari ini. Selanjutnya nih akan ada materi CV nih yang akan disampaikan oleh Kak Lulu Kak Sofianisa. Lulu Sofianisa dari divisi content creator. Ya, kepadanya kita persilakan. Persilahkan. Oke, terima kasih Kak. Semua teman-teman, halo. Suara aku terdengar dengan ini ya, jelas ya? Terdengar Kak? Jelas, Kak. Oke, jadi sebelumnya perkenalkan lagi, nama aku Lulu Sofianisa. Aku dari perwakilan divisi konten kreator. Halo semuanya. Halo. Halo. Kali ini tadi aku dipercaya untuk ngejelasin tentang CV ATS nih. Jadi kita mau kenalan dulu sama CV ATS. Di sini sebelumnya aku mau nanya dulu deh, teman-teman di sini ada yang udah tahu atau pernah bikin CV ATS belum sebelumnya atau CV gitu. Tanpa tahu itu sebenarnya jenis apa gitu. Mungkin ada. Pernah? Oh, Alif. Kamu waktu itu bikinnya apa, Alif, atau yang lain pernah? Aku izin menjawab, pernah bikin CV kreatif sama CV ATS, itu pun contohnya dari Google, Kak. Jadi Google. Terus itu berhasil lolos gak?
Aku pernah daftar kerja dan alhamdulillah pakai CV ATS pernah lolos di bidang marketing. Keren. Thank you ya Kak Alif udah sharing ya. Jadi untuk teman-teman mungkin yang belum pernah bikin CV atau belum tahu CV itu ya, CV atau kepanjangannya kurikulum vitae. Jadi itu yang kita pakai untuk melamar pekerjaan gitu. Nah, jadi tadi disebutkan ada CV ATS sama CV kreatif ya. Jadi sebenarnya bukan cuma melamar pekerjaan aja, tapi kalau misalkan kamu di kampus, itu biasanya juga suka ada organisasi yang minta juga gitu. Tapi biasanya CV itu dipakai buat untuk melamar pekerjaan. Oke, boleh di next, Kak. Nah, tadi itu jenis CV kayak yang disebut sama Khalif juga, ada CV ATS sama CV kreatifnya. Nah, di sini aku mau jelasin yang ATS. Namanya ATS friendly gitu. Boleh di next, Kak. Nah, jadi sebenarnya apa sih ATS itu? Sebenarnya ATS itu bukan format CV-nya, tapi lebih ke sistem yang membantu para HRD atau user nih buat nyari kandidat yang dimau gitu. Jadi kepanjangannya dari applicant tracking system. Jadi dia itu tipe CV yang lebih simple dibanding yang kreatif. Nah, CV ini tuh bisa dibilang kenapa sering dipakai di ATS ini karena jadi lebih apa ya? Lebih cepat gitu kerjanya untuk para HR. Jadi kan kalian yang tahu ya kalau HR itu ngecek CV itu pasti cepat set. Makanya ATS ini bisa mempermudah para HRD dan juga mempermudah kamu lebih tepatnya. Jadi kamu bisa langsung nonjolin isi dari konten CV kamu itu. Kamu mau nunjukin keahlian kamu, pengalaman kamu. Nah, di CV ini jadi juga kamu juga kalau misalkan yang nggak terbiasa ngedit, ini juga lebih mempermudah kamu nggak sih? Karena dia simpel gitu. Nah, apa sih artinya buat para pekerja? Jadi yang tadi aku udah sebutkan. Jadi kalau misalkan CV kamu nggak sesuai nih atau mungkin nggak gampang di suaranya agak putus-putus. Yang lain putus-putus gak ya suara aku? Enggak, Kak. Enggak, Kak. Aman ya? Aman. Aman-aman, Kak. Oke. Dan juga kamu akan memilih skor yang rendah dan tidak masuk ke list rekomendasi untuk move on ke next step selanjutnya. Oh, jadi di sistem ATS ini, misalkan ada 500 kandidat yang masuk ke pelamar nih, ngelamar pekerjaan ini, posisi ini. Nah, nanti sama sistem ATS ini bakal disortir. Yang disortir apa aja nanti aku jelasin selanjutnya. Jadi yang disortir dan jadi mungkin 100. Dari 500 ke 100, tapi dengan sistem yang AI atau artificial intelligence. Jadi di sortingnya berdasarkan bentuknya itu. Jadi selain format, tapi juga isi dari CV kamu itu. Boleh di next, Kak? Nah, kira-kira nih, CV kamu tuh udah ATS friendly belum sih? Karena dari 95 perusahaan dalam Fortune 500, Fortune 50, 1500 menggunakan sistem applicant tracking system atau ATS. Jadi kebanyakan itu yang pakai CV ATS itu perusahaan-perusahaan besar yang bergerak di bidang non kreatif. Jadi kalau misalnya kreatif kan pasti pakai CV-nya kreatif karena emang pengen ngelihat style kreatif si kandidatnya ini. Tapi kalau di perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan kayak mungkin marketing atau mungkin untuk melamar di bidang keuangan dan segala macam itu penting banget untuk pakai CV ATS friendly ini supaya bisa lolos ke sistem dan dibaca sama rekruternya. Boleh dilanjut, Kak? Nah, gimana caranya biar CV kamu ini bisa terbaca oleh sistem ATS? Yang pasti prinsipnya adalah bentuk CV-nya ini tanpa ada tambahan-tambahan desain atau hiasan apapun gitu. Jadi, dan yang paling penting di bagian isinya atau di bagian kontennya itu kamu nunjukin banget bagaimana kemampuan kamu, terus juga pengalaman dan segala macamnya, apa yang mau dijual ke HRD dan juga wordingnya. Maksudnya wording adalah kata-kata yang kamu pakai untuk ngejelasin tentang diri kamu dan pastiin CV kamu ini sesuai dengan posisi yang kamu tuju dan mengandung kata kemampuan yang dimau rekruter. Maksudnya misalkan kamu mau melamar sebagai ambil contoh di sini misalnya sebagai kasir. Nah, kasir itu kemampuannya apa aja sih? Misalkan bisa
melayani dengan baik segala macam. Jadi kamu harus menggunakan kata-kata kemampuan itu supaya nanti kalau misalnya terbaca oleh ATS, kemampuan kamu masuk ke rekomendasi yang ada di sistem itu. Nah, saat kamu apply lowongan online nih, misalkan di Kaliber atau LinkedIn, sebisa mungkin CV kamu itu harus menghindari 11 hal yang ada di share screen ini ya. Yang pertama gambar. Terus Kak, kalau misalkan mau pakai foto gimana? Nah, kalau misalkan pakai foto itu sebenarnya balik lagi ke bagaimana kamu ingin membranding diri kamu atau misalkan ke perusahaan yang kamu mau tuju. Kadang ada aja perusahaan yang sebenarnya nggak harus pakai foto gitu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghindari bias. Jadi misalkan ada aja tuh faktor keberuntungan karena fotonya good looking, jadi atau mungkin ada aja HRD yang dengan ngelihat wajahnya aja tampangnya nggak meyakinkan nih gitu. Kadang jadi dari foto tuh kadang suka berpengaruh. Tapi kalau misalkan emang perusahaan yang kamu tuju ini nggak memperhatikan foto banget, nggak apa pakai foto dan usahakan yang formal aja ya. Misalkan pakai foto yang kita udah foto di Muda Berbuat gitu kan, itu udah cakep banget. Terus ada grafik, simbol, teks dalam kotak, tabel, icon atau emoji itu sama. Jadi hal-hal visual tambahan kayak gitu nggak usah dimasukin karena itu nanti nggak kedetek sama ATS-nya. Misalkan kamu mau jelasin tentang bahasa gitu kan, bahasa Inggris kamu mau kamu ukur pakai tanda bintang gitu, misalkan pakai level gitu. Nah itu nggak akan kedetek. Jadi misalkan kamu mau nunjukin kalau sebenarnya Inggris kamu tuh udah bagus, tapi sama sistemnya nggak kedetek, berarti kan sayang dong. Berarti mendingan pakai kata-kata aja gitu. Jadi kamu tuh level Inggrisnya udah sampai mana gitu. Terus juga background berwarna gelap. Jadi ATS itu putih. Jadi tulisannya yang hitam gitu. Atau mungkin yang penting itu backgroundnya jangan yang gelap, warna-warna gelap tuh jangan. Jadi disarankan lebih putih. Terus columns atau tabel yang tadi itu sama kayak nomor 5 dan ukuran font yang lebih kecil dari 11 ya. Nanti nggak kebaca dong kalau misalkan fontnya kecil. Jadi disarankan itu fontnya 12 lah ya gitu. Terus yang font yang dipakai juga jangan yang nggak umum gitu. Kayak yang disebut tuh. Jadi mendingan pakai font-font yang emang tersedia, terutama di misalkan di Microsoft Word. Kayak kamu bisa pakai Arial, Calibri, atau mungkin Helvetica, Garamond gitu. Terus juga CV-nya dikirimnya dalam format JPEG atau mungkin PDF, karena itu lebih mudah untuk di-tracking sama ATS-nya. Boleh dilanjut? Nah, ini contohnya untuk perbedaannya ya. Jadi yang di sebelah kiri itu ATS, terus sebelah kanan itu kreatif. Lanjut, Kak. Nah, ini lebih jelasnya lagi contohnya. Kalau tadi kan agak buram ya. Jadi aku mau jelasin secara singkat aja nih kira-kira format ATS tuh kayak gimana sih, yang diisi apa aja. Sebenarnya nggak jauh beda sama yang kreatif, tapi ini bener-bener kayak to the point gitu. Bisa kamu lihat yang satu pakai foto, yang satu nggak pakai foto gitu. Jadi yang paling pertama itu udah pasti ada tentang kamu nih, ada nama lengkap, terus juga tempat tinggal, nomor telepon, email, dan juga LinkedIn kamu gitu. Dan pastiin linknya itu bisa dipencet. Jadi ada kayak garisnya gitu bisa dipencet. Nah terus di bawahnya tentang saya. Tentang saya itu mencakup yang paling penting nama, terus juga pendidikan terakhir, terus aktivitas terakhir atau misalkan pengalaman pekerjaan sebelumnya, sama minat karir atau posisi yang kamu tuju di perusahaan itu. Nah, terus di bawahnya ada kemampuan dan kompetensi. Di sini itu lebih ke kemampuan hard skill gitu. Misalnya kamu bisa mengerjakan apa dan itu berhubungan dengan posisi yang kamu tuju. Terus di bawahnya ada pengalaman kerja. Pengalaman kerja nih, ini biasanya yang suka lupa di-input sama teman-teman. Jadi pengalaman kerja yang dipakai itu yang udah pasti, kalau misalkan teman-teman belum ada pengalaman kerja, teman-teman bisa pakai misalkan pernah berorganisasi waktu sekolah atau mungkin organisasi di luar, itu nggak apa-apa. Dan yang pasti itu ditulisnya itu yang berhubungan sama posisi yang kamu tuju. Jadi nama perusahaannya, terus posisi yang kamu duduki saat itu, dan juga yang paling penting adalah detail pekerjaan yang kamu lakukan. Karena emang
recruiter itu pengen lihat nih, kamu waktu itu mengerjakan apa aja sih di tempat itu. Nah, juga jangan lupa timestamp-nya. Jadi kamu itu aktifnya dari kapan sampai kapan gitu. Terus habis pengalaman kerja ada pendidikan. Pendidikan itu yang paling penting itu 2 terakhir. Jadi misalkan kamu kuliah nih ya, berarti taruh aja pas universitas sama pas SMA gitu. Halo Kak Ratna ada pertanyaan? Ya. Oh ya teman-teman, ini kalau misalkan aku ngomongnya terlalu cepat atau misalkan ada yang mau ditanya langsung di kolom chat aja tulis ya. Terus selain pengalaman kerja, pendidikan, terus taruh apa lagi sih? Ini ada informasi mendukung. Misalkan kamu bisa naruh tentang prestasi kamu dan juga referensi kontak. Jadi referensi kontak ini adalah kontak yang bisa, misalkan dosen kamu nih, kamu pernah satu proyekan sama dosen kamu dan dosen kamu ini udah tahu nih kerja kamu kayak gimana, atau mungkin bos kamu di tempat sebelumnya gitu. Jadi ditaruh kontaknya untuk misalkan nanti HRD ngelihat itu bisa rechecking lagi apakah kamu benar-benar recommended apa enggak nih gitu. Next Kak. Nah, kamu misalkan belum pernah bikin CV ATS friendly atau mungkin kamu udah bikin tapi pengen ngecek kira-kira udah oke belum ya, ada yang perlu diperbaiki nggak ya? Ini ada website rekomend dari Mudah Berbuat dari aku juga, namanya resumeworded.com atau cvaxel.co.id. Jadi kalau misalkan resumeworded ini untuk ngecek skor CV ATS kamu. Tapi ini secara general, jadi dia cuma ngecek format sama wording kamu aja, kira-kira udah bener atau belum, udah tipe atau enggak, terus kalau misalnya pakai bahasa Inggris udah bener atau belum gitu. Nah kalau misalkan mau bikinnya di cvaxel.co.id, di situ gampang banget, kamu tinggal kayak buka aja websitenya, terus login dan ngisi sesuai apa yang udah disediakan di sana. Tapi kalau misalkan dari teman-teman ngerasa kayak CV yang dibuat di website itu belum lengkap nih, kurang tambahan atau apa, bisa bikin langsung di Word gitu. Aku ada template kalau misalkan mau gitu. Jadi mungkin kalau misalnya di CV ATS sih penjelasannya dari aku itu aja. Deh teman-teman gimana nih? Ada yang mau ditanya nggak? Izin bertanya, Kak. Ya. Maaf, off cam ya Kak, karena lagi jaringannya kurang bagus. Izin bertanya, kalau misalkan kita daftar beasiswa itu lebih baik CV ATS atau CV yang kreatif, itu satu. Dan yang kedua, ketika kita masih mahasiswa nih, itu yang ditulis itu kan pendidikan 2 terakhir ya. Itu seperti apa Kak, kalau misalnya kita lagi misalkan semester 5 atau semester 6 buat di CV-nya. Terima kasih Kak. Oke, kalau misalkan buat beasiswa, sepengalaman aku sih biasanya bikinnya itu sebenarnya ini bebas, karena kalau beasiswa itu nggak terlalu melihat bagaimana formatnya, atau mungkin kamu bisa cek dulu nih beasiswanya beasiswa yang kayak gimana. Kalau misalkan emang ini beasiswa yang bisa dibilang formal dari pemerintahan gitu, CV ATS direkomendasi sih, karena mungkin siapa tahu dia pakai sistem kan gitu. Terus kalau misalkan ini untuk beasiswa yang emang kamu beasiswa yang nggak terlalu formal banget dan kamu pengen berkreasi dengan CV kamu bisa pakai yang kreatif gitu. Terus tadi pertanyaan, kalau misalkan mahasiswa ya, benar nggak? Iya Kak, kalau misalkan masih mahasiswa ongoing gitu. Mahasiswa ongoing. Aku pernah bikin sih, jadi yang aku masukin itu lebih banyak kegiatan aku di kampus. Jadi organisasi apa aja yang aku lakuin, terus misalkan aku pernah mengerjakan tugas yang cukup besar nih gitu. Misalkan biasanya tugas semester akhir atau gimana, aku juga biasanya pakai itu gitu. Jadi lebih nunjukin apa yang pernah aku lakuin tapi tetap ada di bidangku gitu. Terus juga untuk beasiswa tadi biasanya juga ada ketentuan tersendiri tuh. CV-CV-nya harus gimana gitu. Gimana, menjawab nggak? Menjawab Kak, terima kasih banyak Kak. Sama-sama. Oh iya, abis ini jangan lupa teman-teman bikin CV ATS ya di web yang tadi aku sebut di cvaxel.co.id. Terus nanti di-upload. Nanti ada dikirim formnya ya Kak Dewa ya? Ya gitu.
Oke, mungkin nanti pertanyaannya bisa disimpan dulu sama teman-teman. Selanjutnya, abis ini ngejelasin CV kreatif ya, Kak, ya? Ya, betul, Kak. Betul, Kak Lulu. Oke, mungkin itu aja dari aku. Makasih, teman-teman. Terima kasih banyak Kak Lulu Sofyanisa yang sudah menjelaskan mengenai CV ATS. Banyak, Kak. Ya. Wah, keren banget ya Kak Lulu ini ya. Sudah menjelaskan banyak yang pasti bermanfaat banget buat kita semua ya. Jadi lebih tahu nih gitu mengenai CV. Iya. Nah, Oke, selanjutnya lanjut Nurdianti. nih, Kak. Ke CV kreatif nih oleh Kak Afra dari divisi editor. Oke, terima kasih Kak Novi, Kak Alvan, dan juga tadi Kak Lulu yang udah menjelaskan sebelumnya tentang CV ATS. Oke teman-teman, sebelumnya perkenalan dulu aku Afra, perwakilan dari divisi kreatif editor yang berkesempatan untuk menjelaskan mengenai CV kreatif. Boleh tolong dilanjutkan. Nah, ini merupakan CV kreatif. Jadi CV kreatif itu memang sedang populer banget nih di kalangan pelamar kerja yang mampu menonjolkan kreativitas si pelamar. Tetapi CV kreatif ini memiliki resiko tidak terbaca oleh mesin ATS. Biasanya itu perusahaan-perusahaan yang posisinya tuh berfokus kepada kreatif, pekerja kreatif, kreatif pegawai, startup biasanya, dengan seisian yang lebih inovatif, kompleks, dan menarik secara visual. Dan CV kreatif ini biasanya tuh dia mengirimkannya melalui email, bukan melalui website seperti CV ATS tadi. Gitu. Boleh dilanjutkan. Oke, nah ini merupakan contoh dari CV kreatif. Yang kita lihat di sini bersama-sama, di atas itu ada foto. Nah, foto di CV kreatif ini boleh dengan yang santai, nggak perlu formal dengan background yang warna merah atau biru itu nggak apa-apa, nggak usah. Yang penting tetap sopan dan rapi gitu ya. Dan juga kalian harus senyum pastinya. Nah, lalu ada nama dan kamu bisa mendeskripsikan bagaimana sih diri kamu, strong point apa nih yang ada di diri kamu, dan juga mengenai hal-hal yang harus diketahui tentang kamu. Dan kamu juga harus mencantumkan kamu tuh lagi berkecimpung di bidang apa sih gitu. Di bawahnya ada data diri kamu. Ini seperti ada tanggal lahir kamu, terus juga ada alamat kamu. Nah, di alamat ini kamu nggak usah mencantumkan secara lengkap beserta RT dan RW, itu nggak usah. Kamu cukup menjelaskan kamu ada di daerah mana sih gitu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti perusahaan akan mengontak kamu melalui nomor telepon atau email. Makanya di nomor telepon atau email ini kamu harus benar-benar naruh dengan nomor telepon yang benar gitu. Jangan sampai salah atau ada salah kata atau huruf yang salah gitu. Dan kalau kalian punya website atau LinkedIn, boleh banget dicantumin di CV kalian gitu. Lalu berikutnya ada experience. Jadi di experience ini kamu bisa menambahkan pengalaman kegiatan seperti UKM kampus, lalu juga ada volunteer seperti sekarang ini yang sedang kita jalani ya, lagi di Muda Berbuat, lumayan banget kan. Nah, terus juga ada bisa kamu masukkan pengalaman internship, pengalaman kerja, atau komunitas. Nah, format penulisan di experience ini kamu bisa mencantumkan posisi kamu sebagai apa nih. Lalu kamu juga bisa menaruh nama perusahaannya atau organisasinya, lalu periode kamu saat menjabat gitu. Lalu yang paling penting job desk yang kamu lakukan saat berada di dalam organisasi atau perusahaan tersebut, kamu sudah berkontribusi apa aja, itu boleh banget dicantumin di experience ini. Lalu education, sebenarnya education ini sama penulisannya kayak CV ATS tadi.
yaitu nggak perlu dari TK, SD, SMP itu nggak perlu, cukup pendidikan terakhir aja, misalkan kayak SMA atau SMK sampai sekarang ini, misalkan kamu lagi kuliah di mana gitu, atau kamu lulusan universitas mana gitu. Dan berikutnya ada skills. Nah, skills ini penting juga dicantumin di sini. Jadi biasanya kan ada soft skill sama hard skill. Biasanya soft skill itu contohnya kayak kamu tuh mampu menulis naskah film atau menulis naskah berita, atau kamu bisa storytelling yang baik, cara presentasi kamu baik, atau kemampuan acting kamu baik, itu bisa ditaruh di soft skill. Lalu ada hard skill-nya, itu biasanya pekerja kreatif itu suka banget yang namanya menggunakan software di dalam komputer seperti Adobe Premiere Pro, Adobe Illustrator, terus InDesign, After Effects, dan lain-lain. Itu juga itu masuknya ke dalam skill software kalian gitu. Dan juga mengoperasikan Microsoft Office itu juga termasuk dalam skill software seperti itu. Boleh dilanjut, Kak? Nah, ini untuk CV ATS-nya mau dijelaskan aku atau kakak dulu? Oke, mungkin boleh aku bacain aja kali ya. Kalau mau melamar kerja tapi masih bingung harus pakai CV ATS friendly atau CV kreatif, pilih CV ATS kalau kamu memang melamar kerja di bidang administratif. Contohnya HR, business development, dan lain-lain. Lalu melamar ke perusahaan besar seperti BUMN, Unilever, Paragon, dan lain-lain. Nah, daftarnya tuh biasanya menggunakan website perusahaan atau portal lowongan kerja. Jadi, biasanya tuh kalau CV ATS ini adanya melalui website gitu, di-upload. Kalau yang kreatif, biasanya menggunakan email, body email, kayak gitu. Jadi, secara personal biasanya, kalau kreatif. Lalu diperiksa menggunakan sistem ATS system. Boleh dilanjutkan. Nah, ini kalau misalkan kamu mau pilih CV kreatif, kalau melamar kerja di industri kreatif, contohnya graphic designer, UI UX design, terus content creator, terus juga ada creative editor, bisa menggunakan CV kreatif. Lalu juga biasanya CV kreatif ini banyak di perusahaan-perusahaan startup ya, atau perusahaan startup sampai menengah gitu, perusahaan kecil sampai menengah. Daftarnya juga melalui email langsung, jadi secara personal ke HR-nya. Dan ini juga sistemnya nggak pakai sistemnya ATS gitu, ini di screening melalui satu-satu gitu secara manual. Soalnya kan pengen melihat nih kekreativitasan kita dalam mengimplementasikan imajinasi kita ke dalam CV kreatif ini tuh bagaimana, biasanya seperti itu gitu. Mungkin segitu aja sih pembahasan CV kreatif dari aku. Ya, boleh dilanjut Kak Novia dan Kak Afan. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Kak Oke, Afra. makasih Kak Afra. Seru banget nih Kak, perbedaan Oh. antara CV ATS sama kreatif. Jadi kita jadi tahu ya perbedaannya pas melamar kerja pakai ATS atau CV kreatif. Betul banget. Kayak pertama mungkin kita tahu CV, udah CV aja gitu ya. Yang penting kita bikin CV, kita ngelamar. Oh, ternyata ada dua perbedaan besar ya antara CV ATS sama CV kreatif gitu. Kalau Iya. yang Betul ATS banget itu, gitu, Kak. itu pakai sistem, kalau yang kreatif itu emang buat untuk teman-teman yang di bidang melihat kreativitas segala macamnya kayak gitu ya, Kak Novianti ya. Iya, benar banget nih Kak. Nah, berarti benar-benar bermanfaat banget nih dari Kak Lulu sama Kak Afra yang telah menyampaikan materi mengenai CV-nya. Semoga teman-teman semua juga bisa menyerap ilmunya. Nah, untuk teman-teman nih yang barangkali masih bingung atau ingin ditanyakan mengenai materi hari ini, boleh banget silakan untuk ditulis pertanyaannya di kolom chat, nanti mungkin akan dijawab oleh Kak Afra dan Kak Lulu. Boleh banget ya, Kak Novianti ya. Iya Kak, ini tadi ada yang nanya sih Kak, Kak mau tanya membuat CV itu maksimal berapa lembar ya? Nah,
Itu gimana nih Kak jawabannya? Nah, mungkin Kak Afra atau Kak Lulu bisa dijelaskan. Aku akan coba jawab untuk Nur ya. Berapa lembar itu idealnya 1-2 lembar. Karena pertama, selain itu cuma cukup untuk ngasih kamu informasi yang penting tentang diri kamu aja. Jadi hal-hal yang nggak terlalu urgent atau itu nggak berhubungan sama posisi yang kamu lamar, lebih baik nggak usah dimasukin gitu. Kedua, rekruter atau HR itu ngecek CV itu nggak dipantengin satu-satu dalam-dalam, itu nggak. Biasanya yang masuk itu bisa banyak. Jadi dia cuman akan hanya melihat dalam sekilas. Kalau misalkan kamu bisa lebih dari 2 lembar, itu akan lebih ke skip ya. Dia akan bisa di skip atau mungkin ya terlalu banyak informasi yang kamu cantumin, jadi HR bingung aja gitu. Jadi HR tuh pasti maunya yang cepat, praktis, tapi sesuai apa yang dia mau gitu. Jadi idealnya 1-2 lembar aja gitu. Oke, terima kasih Kak Lulu. Oke, makasih Kak Lulu. Apakah sudah terjawab nih, Kak Nur? Udah katanya. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin perihal CV-CV-an nih sebelum nanti masuk ke materi selanjutnya. Nah, itu ada Kak Intan nih yang ingin bertanya, Kak Novianti. Oke, Katanya, Kak mau Intan tanya, nih. kalau bagian pengalaman kerja sudah diisi sesuai dengan pengalaman kerja, nah kalau ingin mencantumkan pengalaman organisasi kita buat format baru, gitu. Mungkin bisa dijawab oleh Kak Lulu atau Kak Afra. Kak Afra mau jawab apa? Boleh jawab? Boleh tweet dulu atau gimana? Mungkin aku mau sharing aja kalau di bidang kreatif ya Kak. Jadi kalau di bidang kreatif itu biasanya pengalaman organisasi atau project biasanya itu kita tuh punya output karya gitu. Biasanya industri kreatif tuh kita punya melampirkan 2. Yang pertama CV kreatif, yang satu lagi itu portofolio. Nah, semua karya-karya yang udah kita lakukan di organisasi itu kita kumpulkan menjadi satu, dan itu biasanya disebutnya portofolio. Itu tuh biasanya menggunakan website ataupun PDF gitu. Jadi itu biasanya kalau di kreatif tuh beda sendiri gitu. Nah, mungkin kalau lu mau menambahkan. Ini lebih ke, kalau misalkan di ATS itu lebih ke preferensi teman-teman mau nunjukinnya itu seperti apa. Kamu bisa pisah atau kamu bisa gabung. Terus nama head itu pengalaman, itu tuh masuk kerja kan, kamu nama organisasi kamu, terus posisi kamu apa, terus kamu ngapain aja gitu. Itu bisa digabung atau dipisah, tergantung gitu. Tapi kalau emang mau terlihat rapi dan juga terlihat emang sesuai juga nih sama posisi kamu, digabung juga nggak apa-apa gitu. Oke, ya, sudah terjawab ya dari Kak Lulu dan Kak Afra. Pertanyaan dari Kak Tes, Intan. suara kedengeran? Kedengeran nih Kak. Oke, izin ambil alih ya Kak Lulu sama Kak Afra. Mungkin di sini mau saya contohin nih buat teman-teman membuat CV ATS menggunakan website cvaccess.axel.co.id. Udah kelihatan belum share screen-nya teman-teman? Udah. Nah, tadi kan sebelumnya udah dipresentasiin ya sama Kak Lulu ya terkait membuat CV ATS menggunakan cvaccel.co.id. Nah, teman-teman bisa kunjungin website ini, udah ada yang di presentasi sebelumnya. Nah, teman-teman membuat CV ini tinggal login melalui akun Gmail teman-teman masing-masing atau bisa menggunakan akun Gmail member Muda Daya Kreasi. Nah, di sini teman-teman bisa buat menggunakan ini ya website ini. Nanti untuk reviewnya teman-teman bisa menggunakan website yang selanjutnya. Nah, teman-teman di sini nih tinggal buat CV aja nih. Ketika teman-teman membuat pakai akun Muda Daya Kreasi kan banyak nih pasti anggotanya.
Ada contohnya ada saya, ada Kak Afan, ada Kak Rais. Nah, teman-teman bisa buat akun baru lagi nih. Misalnya kita buat ya Kak Lulu. Oke. Nah, di sini gampang banget. Oh, 5 karakter. Oke. Oke. Nah, ketika udah dibuat, ini lembar kerja CV kamu. Nah, teman-teman tinggal isi-isi aja nih apa yang dibutuhkan di sini. Mulai dari experience teman-teman, education teman-teman, project teman-teman, skill. Nah, nanti otomatis bakal ada jadi di lembar kerja ini. Contohnya gini aja ya. Jakarta Timur, oke. Nomor telepon 857. Ya, kita salah-salah aja lah ya. Nah, ini buat contoh aja. Nah, di sini ringkasan ini deskripsikan diri teman-teman, setidak-tidaknya ada 100 karakter untuk mendeskripsikan diri teman-teman untuk melamar kerjaan. Sebisa mungkin CV teman-teman relate ya, apa yang di teman-teman apply ketika teman-teman apply misalnya di industri kreatif, berarti CV teman-teman harus sesuai dengan industri yang teman-teman tuju. Karena kan setiap tempat pekerjaan itu kan beda-beda ya, ada yang di restoran, ada yang di perfilman ataupun yang lain-lain. Nah, misalnya saya merupakan bla bla bla. Oke, gitu ya. Nanti akan otomatis ada di lembar kerja ini. Nah, terus untuk experience bisa teman-teman gunakan experience muda berbuat atau experience organisasi yang lainnya. Contoh kita buat di sini muda berbuat sebagai duta divisi apa, misalnya divisi editor. Terus ringkasan, mungkin teman-teman bisa menjelaskan secara langsung progres ya. Di sini jangan sebisa mungkin teman-teman menceritakan progres. Misalnya teman-teman membuat apa atau mencapai followers berapa gitu-gitu. Nah, sini udah ada nih divisi editor. Nah, teman-teman kalau mau nambahin lagi, misalnya mau nambahin BEM, misalnya Universitas Negeri Jakarta. Oh, sorry, ini pengalaman kerja ya. Kalau ini pengalaman kerja mungkin teman-teman bisa menggunakan pengalaman-pengalaman magang. Misalnya magangnya di radio dinas pendidikan. Posisinya apa? Sebagai mixer. Tambahin mulai dari berapa sampai berapa. Nah, untuk teman-teman yang nggak punya pengalaman kerja, boleh menggunakan pengalaman yang di luar kayak volunteering nih, yang tadi mudah berbuat juga bisa. Terus pengalaman organisasi juga bisa. Ini nggak harus pengalaman kerja ya kalau buat teman-teman yang masih SMK. Nah, education sebisa mungkin jangan sampai TK ya teman-teman ya, sampai semaksimalnya itu kalau untuk teman-teman lulusan SMK, SMP boleh, untuk teman-teman kuliah di minimal di SMK aja. Information. Nah, nanti tinggal mungkin teman-teman bisa develop sendiri ya. Ini mungkin untuk gambaran singkatnya menggunakan website cvexcel.co.id. Setelah jadi nanti teman-teman bisa diekspor atau dibuat menjadi JPEG. Nanti teman-teman bisa cek nih di aplikasi yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Lulu di resumeword.com. Itu ya gambarannya teman-teman ya. Pertama membuat dulu nih pakai template. Jadi teman-teman nggak usah desain pakai Word, digarisin satu-satu, di layout satu-satu, diubah ukurannya, nggak usah. Dengan adanya website ini untuk mempermudah teman-teman tinggal isi informasi yang teman-teman butuhkan. Kayak gitu ya teman-teman. Ini untuk CV ATS. Untuk CV kreatif teman-teman bisa buat di Canva mudah berbuat. Nanti Canva-nya pakai akun yang kemarin aja ya teman-teman. Kita contohin aja. Di sini nanti ada paduannya kok. Ada guidebook yang telah dibuat oleh Kak Afrah. Makasih banyak Kak Afrah yang sudah membuat guidebook untuk teman-teman. Di sini teman-teman bisa langsung buat kata kunci CV atau kurikulum vitae. Nah, nanti ada template. Beberapa template, pilih teman-teman semenarik mungkin. Dan seperti dipaparkan oleh Kak Afrah untuk
ini kan kreatif ya, CV kreatif. Sebisa mungkin teman-teman mendeskripsikan diri teman-teman secara singkat. Karena CV kreatif ini kan lebih mengedepankan estetika CV kalian ya. Kalau untuk ETS kan lebih formatnya yang sistematis, yang friendly kayak gitu. Jadi ketika teman-teman buat yang kreatif, bisa menggunakan aplikasi ya Allah berarti ya. Nah, Yahdikumullah, maaf. nah untuk yang kreatif bisa teman-teman pakai aplikasi Canva, untuk yang ETS menggunakan aplikasi yang tadi sebelumnya. Nah, nanti setelah kegiatan ini teman-teman wajib membuat dua-duanya ya. Nanti akan di-apply ke di form kita, tentunya untuk kebutuhan mudah berbuat dan untuk kebutuhan teman-teman ketika melamar magang, melamar beasiswa ataupun melamar perusahaan yang lain. Mungkin itu ya tambahan dari saya teman-teman. Dilanjut Kak Novi. Terima kasih teman-teman. Oke, makasih Kak Dewa atas penjelasan secara singkatnya. Ini mungkin ada satu pertanyaan terakhir kali ya Kak Afan dari Cika. Habis itu nanti kita lanjut ke materi selanjutnya. Kak, izin bertanya, dalam CV disebutkan untuk menunjukkan pengalaman dan skill. Apakah dibutuhkan sertifikat untuk dilampirkan? Apabila iya, kalau kita ada pengalamannya tetap tidak memiliki sertifikat karena alasan tertentu, apakah akan mempengaruhi? Terima kasih. Itu pertanyaan dari Kak Cika. Boleh dijawab Kak Afra atau Kak Lulu? Aku boleh izin jawab nggak? Boleh. Oke. Boleh. Untuk apakah dibutuhkan sertifikat, pelampiran sertifikat. Nah, mungkin stereotip teman-teman ya. Ini adalah perbedaan CV sama portofolio. Nah, untuk portofolio mungkin teman-teman bisa nih lampirkan scan sertifikat teman-teman nih. Karena portofolio ini kan tidak ada batas maksimalnya. Teman-teman bisa membuat sebanyak-banyaknya. Portofolio kerja teman-teman, portofolio sertifikat teman-teman. Nah, kalau di CV itu sebisa mungkin ringkasan-ringkasan dari portofolio yang teman-teman miliki. Nah, terus kalau kita ada pengalamannya tetapi tidak memiliki sertifikat karena alasan tertentu, gimana? Nah, tadi kalau portofolio teman-teman bisa input melalui foto kegiatan teman-teman, pengganti sertifikat, dan untuk CV nggak dibutuhin kok lampiran sertifikat teman-teman gitu. Tapi beda perusahaan, beda beasiswa, beda kebutuhan tuh ada format masing-masing ya biasanya di berbagai institusi. Biasanya kalau dibutuhkan lampiran ijazah atau lampiran sertifikat, biasanya ada form tersendiri terpisah dari CV ataupun portofolio. Kayak gitu. Semoga menjawab ya. Ya. Kak Afra atau kalau lu ingin menambahkan, silakan. Ya, ada yang ingin ditambahkan. Oke, mau menambahkan sedikit. Tadi benar yang dikatakan Kak Dewa, bisa dicantumkan juga di portofolio gitu. Tapi kalau ingin dicantumkan di CV juga, kalian kan punya sertifikat banyak gitu ya. Kamu bisa bikin satu link yang isinya itu udah mencakup semua sertifikat-sertifikat kamu. Nah, nanti linknya itu bisa ditaruh di CV kamu atau bisa juga dijadikan barcode yang nantinya bisa langsung di-scan gitu di handphone gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak Afra dan Kak Dewa dan Kak Lulu juga. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Kak Cika ya, Kak Cika. Oke. Nah ini Kak Novi, kan katanya usulin nih, Kak boleh dong kapan-kapan bahas tentang portofolio. Nah. Nih. Boleh nanti akan kita sampaikan ke IOD-nya ya Kak ya. Nah, ini ada lagi yang ingin bertanya nih Kak Novianti. Masih ada waktunya kah? Oh, oke. Mungkin nanti untuk pertanyaannya kita skip. Ya, pertanyaannya mungkin kita keep dulu kali ya, Kak. Soalnya mau ada materi selanjutnya nih dari Kak Lulu juga sama Kak Dewa terkait 16 personality dari materi Kak Lulu dan Kak Dewa. Oke, waktu dan tempatnya dipersilahkan.
Oke, kalau lu sepertinya lagi gangguan jaringan ya. Oke, saya ambil alih. Oke, kita lanjut ke materi yang terakhir yaitu 16 MBTI atau Miss Bridge Tip Indicator. Nah, mungkin teman-teman di sini udah ada yang tahu ataupun ada yang belum tahu, untuk 16 personality ini dirancang oleh teori kepribadian Carl Jung, psikolog bernama Isabel Mers dan ibunya. Ini adalah untuk menggambarkan kepribadian, kekuatan, dan preferensi setiap orang. Nah, untuk 16 personality ini terbagi menjadi 4 bagian besar. Apa aja itu kira-kira teman-teman? Nah, yang pertama itu ada introvert yang dilambangkan oleh I, dan ekstrovert yang dilambangkan oleh E. Nah, skala ini menilai kepribadian seseorang dalam berinteraksi dengan dunia luar. Nah, orang yang memiliki kepribadian ekstrovert biasanya akan lebih mudah bersosialisasi dan menikmati waktu saat bersama orang lain. Nah, sebaliknya, orang yang kepribadian introvert lebih cenderung suka menyendiri, menyukai suasana tenang karena membuatnya mampu mengembangkan pikiran dan terbuka pada orang yang maaf ya teman-teman, dipercayainya. Gitu. Ini skala yang pertama, introvert dan extrovert, dilambangkan oleh huruf I dan dilambangkan oleh huruf E. Mungkin teman-teman nyangka kalau introvert itu nggak mau sosialisasi gitu ya, atau extrovert lebih suka sosialisasi atau lebih tertutup. Sebenarnya ini lebih ke pola sosialisasi aja sih teman-teman, bukan uh, apa ya, nolep. Mungkin teman-teman nyangkanya nolep banget sih lu, nolep banget sih lu. Enggak, ini lebih ke pola berinteraksinya. Setiap orang itu memiliki ibaratnya baterai sosialisasi. Ada yang baterainya tahan lama. Kita bayangkan misalnya yang extrovert itu baterainya Xiaomi nih yang 4000 mAh. Nah, kalau untuk yang introvert, iPhone yang baterainya mungkin yang cepat habis, yang butuh healing, yang butuh recharge untuk beraktivitas kembali. Sebentar. Oke. Yang kedua itu ada sensing yang dilambangkan oleh huruf S dan intuition dilambangkan oleh huruf N. Nah, ini lambang ini untuk menilai bagaimana cara seseorang untuk memperoleh informasi yang diterima. Orang sensing cenderung lebih memperhatikan dan mengamati sesuatu kenyataan. Nah, orang-orang ini biasanya lebih mandiri dalam memperoleh informasi, menggali informasi secara mendetail dan melibatkan diri secara langsung untuk memperoleh informasi yang diinginkan. Sedangkan intuition berarti orang ini cenderung menggali sesuatu informasi berdasarkan pemikirannya. Ia menerapkan teori abstrak serta lebih memperhatikan pola dan impresi. Nah, mungkin teman-teman masih can relate nih, bahasanya kok agak berat. Nah, nanti bisa teman-teman lihat melalui website 16 personality ya ketika teman-teman sudah melakukan tes kepribadian. Oke. Iya, Mbak. Makasih ya, Mbak. Oke, teman-teman ada iklan sebentar ya. Nah, kemudian ada thinking yang dilambangkan huruf T dan feeling yang dilambangkan huruf F. Nah, pada skala thinking feeling ini, seseorang individu akan dilihat bagaimana caranya memberikan keputusan berdasarkan skala sebelumnya yaitu sensing dan intuition. Nah, seorang individu yang dengan tipe pikiran thinking memiliki kecenderungan untuk berpikir logis dalam mengambil keputusan. Mereka berdasarkan segala keputusan pada data dan fakta. Nah, kebalikannya untuk teman-teman yang feeling memiliki kecenderungan untuk menentukan keputusan dengan melibatkan perasaan dan emosional sehingga lebih mempertimbangkan objek yang dihadapi. Nah, biasanya orang-orang yang nggak enakan nih feeling nih untuk memutuskan suatu keputusan. Ya, misalnya teman-teman nggak punya duit, diajak main sama teman. Nah, kalau teman-teman yang memiliki tipe perasa atau feeling, biasanya ya karena nggak enakan ikut aja deh. Nah, kalau untuk teman-teman yang thinking nih yang udah fakta ya, gue nggak punya duit, ya berarti ditolak gitu. Ini perbedaan dari thinking dan feeling di secara mengambil keputusan. Nah, yang terakhir ini ada judging sama perceiving yang dilambangkan oleh huruf J dan P. Nah, ini adalah menggambarkan kepribadian seseorang saat berhubungan dengan dunia luar. Tes ini akan melihat bagaimana seseorang memberikan penilaian atas sesuatu. Nah, orang dengan tipe judging memiliki karakter yang tegas dan lebih terstruktur dalam membuat keputusan. Nah, sedangkan orang tipe perceiving memiliki karakter yang lebih terbuka
mudah beradaptasi dengan sesuatu, dan fleksibel dalam mengambil keputusan. Nah, mungkin bisa teman-teman melihat gambarannya di Ketua Karang Taruna ataupun Ketua BEM, Ketua Himpunan ataupun Ketua kelas. Nah, ketika ketua ini memiliki sifat judging, dia memiliki struktur ketika membuat acara. Nah, kalau untuk persaving ini lebih ke fleksibel gitu, kondisional, melihat keadaan lapangan. Nah, dari 4 skala besar ini, kemudian tipe kepribadian seseorang ini bakal dipecah menjadi 16 kepribadian. Nah, mungkin bisa teman lihat ya di PowerPoint ini. Nanti ketika teman-teman mengisi kuesioner di website 16 personalities, akan keluar nih sifat-sifat teman-teman. Nah, gunanya apa 16 sifat ini? Gunanya untuk kita meningkatkan self-awareness kita. Ketika teman-teman bersosialisasi, ketika teman-teman bekerja, ketika teman-teman berorganisasi, teman-teman bisa melihat nih keadaan diri kita sendiri. Mungkin teman-teman pernah ya insecure ataupun overthinking ketika, aduh kok gue progresnya gini-gini aja ya, aduh kok gue rebahan mulu ya. Nah, dengan adanya 16 personality, teman-teman bisa mengidentifikasi bahwa teman-teman tuh sifatnya kayak gini. Misalnya teman-teman sering rebahan, oh berarti teman-teman butuh recharge yang lebih. Itu bukan berarti teman-teman harus menyalahkan banyak rebahan ya. Itu berarti teman-teman memiliki sifat yang tadi tuh, yang introvert tadi, kayak gitu. Oke, sebentar saya next. Oh, udah habis ya? Oke. Itu dia dari materi 16 personality. Mungkin teman-teman bisa baca lebih lanjut di websitenya. Nah, saya reminder lagi untuk target keluaran atau output kegiatan hari ini, yaitu membuat CV FTS dan kreatif per tiap anggota muda berbuat. Kemudian ada self-awareness melalui tes kepribadian di website 16 personality. Nanti teman-teman mengisi kuesioner di website ini dan kemudian men-screenshot hasil tes kepribadian teman-teman. Kemudian membuat caption deskripsi tentang diri teman-teman maksimal 150 kata. Nah, ketiga elemen ini akan teman-teman upload melalui Google Form yang akan kami kirimkan di akhir meeting hari ini. Nah, nanti ketiga ini akan kita masukkan nih, seperti gambaran feeds yang ada sebelah kiri. Misalnya namanya Muhammad Rais Trapsani. Dia sebagai Chief of Teknologi Official. Dia dari mana nih? Dari universitas mana, terus kepribadiannya seperti apa. Nah, kalau di sini ada ini ya, ada love language. Love language-nya quality time, kalau kita nggak usah ya. Nah, ini ada yang terakhir itu ada about me. About me itu tentang teman-teman yang udah diskusi 150 kata. Oke, itu dia sosialisasi kita hari ini, materi-materinya. Semoga kalau ada teman-teman per divisi yang belum masuk, segera diingatkan teruntuk duta-dutanya. Zoom hari ini saya record, nanti saya akan upload untuk teman-teman yang tidak berhalangan hadir di meeting hari ini. Kayak gitu. Oke, saya kembalikan untuk Kak Afan dan Kak Novi. Terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih Oke, banyak Kak Dewa. makasih Kak Dewa. Ya, Wah, ya. jadi tahu ya kan ya, aku udah nggak bingung lagi nih, aku personality-nya apa ya? Betul. Ternyata udah ada websitenya ya teman-teman, jadi teman-teman nggak usah mengira-ngira, teman-teman tinggal isi aja di website 16 personalities, jadi teman-teman tahu ya personality-nya seperti apa. Wih, keren banget. Ya, Aku jadi tahu nih. langsung nanti kamu setelah ini langsung akses www.16personalities.com ya. So. Oke, teman-teman, tadi pemaparan materinya sudah disampaikan semua oleh narasumber kita pada hari ini ya, Kak Novi ya. Iya, benar banget, Iya, Kak. betul. Ini sebagai penanda bahwa meeting kita pada sore hari ini kelar, ya, akan selesai. Ya. Sebelum itu kayaknya ada pertanyaan dulu kan nih, Kak. Ada yang mau bertanya terkait tadi website 16 personalities? Ayo teman-teman, barangkali ada yang ingin bertanya nih mengenai 16 personalities, Kak. Saya sebenarnya punya kepribadian ganda gitu. Iya, Atau gimana? Boleh. Atau mungkin sharing-sharing nih yang udah pernah nyoba
submit di website 16 personalities, terus kok saya nggak ngerasa cocok ya sama hasilnya atau gimana gitu, boleh banget ya. Atau mungkin nanti ada yang mau tanya mengenai di luar materi ini, nggak apa-apa, boleh silakan. Iya. Langsung aja pertanyaannya di kolom chat. Oke nih, Kak Cut nanya nih, jadi CV ATS ini kapan dikumpul, Kak? Kapan dikumpul? Segera ya, Kak? Segera dikumpul ketika nanti linknya telah dikirim di grup nanti. Seperti itu. Itu ya, Kak Cut ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi teman-teman? Jadi teman-teman yang bertanya mungkin di luar konteks materi tadi atau terkait. Maaf Kak, aku mau sharing sedikit di Excel ini. Jadi sebelumnya aku pernah buat di bagian pengalaman. Jadi tuh aku ada yang salah naruh urutan gitu kan. Pengalaman kan biasanya dimulai dari yang terbaru ya, setahu aku. Terus waktu itu pengen aku buat ulang, cuman ternyata bisa diurut aja, tinggal dipindahin. Jadi kalau misalkan ada yang mau ngubah urutan di bagian pengalaman, itu tinggal ditarik tekan aja di ke atasin. Oke. Kalau misalkan mau diubah. Ya, terima kasih Kak Putri. Terima kasih Kak Putri Terima kasih, Kak. atas Informasinya pengalamannya. Ya, semoga bermanfaat nih bagi kita semua nih ya. Oke, gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan pengalaman teman-teman mau dipindahin ke yang atas, tinggal di grade aja ya. Nah, di drag ke atas, nanti bisa diupdate pengalamannya. Oke, makasih Kak Putri. Ada yang nanya nih Kak nih dari Sama-sama, Kak. Iya, Muhammad Arik ya. Kak, maaf, untuk website yang 16 personalities ini, kalau di HP kan panjang ya untuk di SS, boleh menggunakan PC nggak nih Kak Dewa? Oke, izin menjawab ya. Jadi untuk keterangan hasil dari website 16 personality, cukup di screenshot hasilnya aja nih, hasil yang tadi nih. Bisa teman-teman lihat, ada 16 kepribadian tadi. Nah, hasil yang salah satu kata kunci ini di screenshot aja, nggak usah keterangan-keterangan. Biasanya kan setelah teman-teman mengisi kuesioner kan ada keterangan lebih lanjut nih, teman-teman ketika berorganisasi kayak gimana. Nah, itu penjelasan lebih lanjut nggak usah di screenshot. Cukup teman-teman baca, kita hanya membutuhkan salah satu dari 16 kepribadian ini. Gitu. Oh, jadi untuk kode skalanya aja ya Kak ya? Seperti itu ya. Oke, cuman untuk kalau teman-teman yang emang mau semuanya, boleh banget di copy aja gitu nanti buat ditaruh di feed foto yang buat konten foto anggota itu ya Kak ya. Nah, ini ada yang nanya lagi nih Kak Noviati dari Kak Aulia Junior. Katanya Kak, untuk yang tugas itu dikumpulkannya di mana ya Kak? Nah, saya jawab langsung aja ya. Itu nanti akan dikasih link sama Kak Dewa di grup, nanti teman-teman segera isi linknya. Nanti ada di form yang teman-teman harus isi seperti itu. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi teman-teman? Atau ingin sharing nih tips-tips gimana cara mengisi CV yang bagus? Barangkali teman-teman ada yang memiliki pengalaman gitu. Aku mau sharing sedikit dong. Boleh Kak Dewa. Boleh Kak Dewa. Nah, tadi kan udah saya jelaskan ya, membuat CV menggunakan website yang apa tadi namanya? CV Excel ya kalau nggak salah. Nah, sebisa mungkin teman-teman, kalau saran saya membuat CV Excel ini menggunakan akun Gmail pribadi. Jadi apa ya? Karena nanti itu CV itu bisa diupdate. Jadi ketika teman-teman memiliki pengalaman baru, nggak usah membuat CV baru nih, tinggal update melalui website memakai akun teman-teman. Nah, gunanya apa? Menggunakan akun pribadi supaya CV-nya nggak simpang siur gitu datanya. Jadi saran saya teman-teman dari sekarang, teruntuk semester 1 ataupun teruntuk teman-teman SMA SMK, dibuat akun Gmail pribadi
untuk mengumpulkan portofolio dan CV teman-teman. Karena jujur ya, saya semester 3 itu sertifikat webinar, sertifikat organisasi, ataupun penghargaan lain itu tercampur-campur tuh. Ada yang di Gmail ini, ada yang di galeri HP ini. Nah, sebisa mungkin dari sekarang teman-teman membuat akun Gmail khusus untuk segala achievement teman-teman, mulai dari sertifikat, scan raport, SMA, scan ijazah, scan IPK, ditaruh di Google Drive akun yang udah dibuat. Jadi dipisahkan. Jadi sebisa mungkin akun kuliah sama akun pribadi itu dipisahkan. Kayak gitu ya, saran. Baik, terima kasih Kak atas sharing nih pengalamannya nih. Ya, Terima kasih Kak Dewa. Ya, semoga kita bisa terapkan ya untuk teman-teman semuanya ya. Karena memang benar banget nih ya, dokumen-dokumen seperti sertifikat dan yang lain-lain itu penting banget. Jangan sampai nanti kita cari-cari dokumennya nggak ada gitu, susah nyarinya ya. Lebih baik kita antisipasi dari awal gitu ya, kita bikin email sendiri seperti kata Kak Dewa tadi bilang ya, memisahkan antara urusan kuliah sama email pribadi seperti itu. Nah, biar nggak pusing ya Kak. Ya, mungkin ada satu pertanyaan nih dari saya ingin bertanya, misalkan nih kita masih kuliah posisinya masih semester misalkan semester 5 gitu. Nah, untuk di CV-nya itu dicantumkan nggak pendidikan kita, berarti untuk terakhir pendidikan kita itu di SMK atau SMA atau di perkuliahan, walaupun kita masih ongoing sifatnya, kuliah belum lulus seperti itu. Barangkali di sini ada yang bisa dijawab atau ada yang bisa dijawab. Barangkali teman-teman juga pasti banyak yang bertanya mengenai hal ini ya, karena masih banyak juga yang kuliah. Aku coba jawab kali ya pertanyaan tadi. Terima kasih. Ya, jadi pendidikan kamu masih ongoing di kuliah gitu ya, ditulis atau enggak di education atau pendidikan gitu. Baiknya sih ditulis aja, walaupun kamu masih ongoing di situ, karena emang di CV itu ada yang namanya timestamp atau keterangan waktu. Jadi di situ kamu bisa nulis masuknya kapan, terus sampai sekarang atau present. Jadi kamu masih ada di perkuliahan itu. Karena CV itu kan emang harus diupdate. Jadi kalau walaupun kamu kuliahnya belum selesai, nggak apa-apa ditulis aja gitu. Atau mungkin di deskripsinya kamu bisa nulis semester berapa gitu. Jadi masih ongoing gitu. Masih dikasih tahu kalau kamu masih kuliah. Terima kasih kalau lu atas jawabannya ya. Tambahan. Jadi untuk benar tuh kata kalau lu, biasanya kan di CV itu ada timestamp ya. Jadi ada detail ketika teman masuk dan yang sekarang yang present. Nah, untuk IPK-nya teman-teman bisa menggunakan jangan IPK terakhir, IPK rata-rata. Biasanya kan kalau kita kuliah itu menggunakan IPK rata-rata dari semester awal hingga semester yang tepat-tepat demikian. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak dan Kak Dewa. Sangat mengedukasi kita sekali ya. Jadi kita udah nggak bingung lagi nih, simpang siur, tulis atau enggak ya, ragu. Jadi udah nggak ragu lagi gitu. Nah, teman-teman di sini ada yang ingin bertanya lagi? Dipersilakan. Ya nih teman-teman. Ya, jika ada yang di luar konteks juga nggak apa-apa nih teman-teman. Kita kasih waktu ya. Halo Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin masuk ya Kak. Nah, kalau untuk apa ya, kan kita sebagai mahasiswa itu kan achievement-nya itu mungkin belum banyak. Pun kalau ikut organisasi itu kan banyak yang masih ongoing juga ya. Jadi mungkin paling kalau misalnya masukin di CV itu kayak training-training itu kita masukin atau enggak? Kayak misalnya kita ikut training apa, pembicara siapa, coach apa, kayak gitu-gitu, ada baiknya dimasukin aja atau enggak? Sama ada satu lagi Kak, jadi tuh kalau di case aku, kan aku itu pindah kampus ya, otomatis aku sekarang tuh baru lagi gitu, maba lagi. Nah, jadi aku ada mau ikut apa gitu kemarin itu. Tapi aku bingung, di CV itu aku tulis nggak ya kemarin itu aku sebenarnya udah sempat kuliah gitu kan, tapi kan jatuhnya belum dapet IPK sampai akhir gitu kan, belum lulus gitu. Nah itu kalau ada case seperti itu, ditulis atau enggak? 2 itu aja sih Kak, makasih.
Oke, jadi pertanyaan yang pertama tadi kakak nanya kalau misalkan ada kegiatan seminar atau training segala macam itu diisi atau enggak lebih baiknya. Betul ya kak ya? Lalu yang kedua tadi Iya. Ria katanya sempat kuliah seperti itu ya? Sempat kuliah, cuman sekarang Iya, Kak. lagi nggak kuliah seperti itu kak Fit ya? Jadi aku pindah kampus gitu. Jadi kayak baru lagi maba lagi jatuhnya. Oh, jadi sekarang masih maba gitu seperti itu ya kak Fit ya? Iya, iya. Jadi aku di bagian education-nya itu haruskah aku cantumin apa perkuliahan aku yang yang nggak selesai itu karena aku pindah gitu kan, Oke. gitu Kak. Kalau misalnya aku nggak cantumin takutnya nanti kayak kosong selama sekian tahun itu gitu, gitu kan. Makasih Kak. Ya kak Fit ya. Mungkin aku bantu jawab sedikit ya yang aku tahu gitu ya. Kalau untuk seminar training itu boleh banget dimasukin di CV karena itu bagian dari self development kita ya. Jadi HR ataupun orang-orang yang membaca CV kita itu mereka tahu kita telah melakukan training apa aja sih, karena menurutku itu training atau seminar itu penting banget gitu untuk dicantumkan di CV seperti itu. Nah, mungkin untuk pertanyaan yang kedua, mungkin ada yang lebih memahami mengenai hal tersebut, boleh dibantu dijawab. Mungkin Kak Dewa yang itu, jadi ini ya sempat kuliah, cuman keluar kuliah lagi baru sekarang di maba itu yang Oke. ada sekarang. Sangat relate ya sama saya. Nah, dulu pernah saya juga kuliah di tempat itu namanya Institut Seni Yogyakarta. Nah, mungkin bisa terbilang sudah memiliki IPK juga 1 semester. Nah, gimana nih kendalanya? Apakah dimasukin atau enggak? Kalau kita keluarkan ibaratnya berarti pendidikannya belum tuntas ya teman-teman. Jadi jangan dimasukkan pendidikan yang belum tuntas gitu. Karena kalau misalnya dimasukkan yang udah ada IPK-nya, ya saya daftar kampus aja nih semuanya. BSI 1 semester, UNAS 1 semester, nah jadi banyak tuh pendidikan saya. Nggak gitu konsepnya. Jadi dipilih pendidikan yang sudah selesai. Walaupun mungkin teman-teman ada posisinya kayak saya yang double degree, nah ketika teman-teman masih ongoing, masih belajar, boleh dimasukkan. Ketika teman-teman sudah mengundurkan diri ataupun sudah keluar, tidak menuntaskan, maksudnya statusnya tidak bisa menuntaskan pendidikannya, mungkin jangan dimasukkan. Karena jatuhnya takutnya apa ya, mensalah menggunakan nama alma mater perguruan tinggi ataupun sekolah. Terus untuk kalau misalnya teman-teman memiliki sertifikasi ini seperti sertifikasi TOEFL, sertifikasi kompetensi, biasanya kayak anak SMK punya ya sertifikasi kompetensi dalam pemasaran, broadcast, kameramen, atau sertifikasi yang lain boleh dilakukan. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak Dewa. Oke. Ya, semoga jelas ya Kak Fitria ya atas tadi pertanyaannya yang telah dijawab Kak Dewa. Semoga jelas ya. Sudah Kak, makasih ya Kak. Sama-sama Kak. Oke, sama-sama. Nah, Kak Novianti kayaknya ada yang nanya lagi nih. Iya nih dari Kak Sarah Azhar ya. Udah raise hand aja nih. Boleh dong pertanyaannya? Boleh Kak Sarah. Halo Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya nggak bisa on cam karena ada ini problem jadi nggak bisa on cam. Saya izin bertanya Kak, untuk CV ini kayak misalnya untuk experience atau misalnya skill, misalnya contoh skill bahasa Inggris nih, tapi baru tingkat intermediate B gitu. Apakah harus dicantumkan intermediate B atau tidak usah gitu? Untuk speaking English-nya. Terima kasih Kak, itu saja. Terima kasih Kak Sarah. Pertanyaan. Oke, makasih Kak Sarah. Mungkin Jadi, langsung dijawab ya. iya langsung dijawab boleh Kak Dewa. Kalau lu mau jawab? Kak Lulu boleh. Intermediate B. Sebenarnya itu balik lagi ke pilihan kamu sih. Kalau ditaruh juga nggak apa-apa. Jadi setidaknya kamu udah jujur ke recruiter kalau kamu emang level segitu. Tapi kalau emang nggak mau risky, nggak ditaruh, ya nggak apa-apa sih. Yang penting udah nunjukin kalau kamu ada hard skill bahasa Inggris gitu setahu aku. Terus juga untuk tadi kalau untuk status bahasa Inggrisnya intermediate B ini
dari lembaga yang sahih atau yang enggak gitu. Sebisa mungkin teman-teman sertifikat keterangan intermediate ini dari sumbernya itu dari lembaga yang sahih. Contohnya, entah itu TOEFL, entah itu TOEIC, entah itu Duolingo. Nah, itu menggunakan itu teman-teman. Jangan menggunakan website-website yang abal-abal, yang ya udah tes yang cuman ala kadarnya 10 soal dan melihat bahwa status bahasa Inggris teman-teman itu intermediate B. Itu jangan dimasukkan saran saya. Cuman kalau untuk teman-teman memiliki sertifikat yang tadi yang saya jelaskan, biasanya kalau di CV itu sertifikat yang dari lembaga sahih ya, yang kayak TOEFL, TOEIC, IELTS, sama Duolingo. Biasanya itu. Ketika kemarin saya melamar beasiswa luar negeri, Duolingo bisa. Jadi teman-teman bisa menggunakan bukan Duolingo aplikasi ya. Jadi ada di website namanya Duolingo English Test. Itu berbayar untuk mencoba mengecek status bahasa Inggris teman-teman. Jadi dari lembaga sahih ya teman-teman. Jangan website yang abal-abal kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Dewa. Tapi ada satu pertanyaan lagi nggak apa-apa? Boleh. Untuk kan tadi untuk bahasa Inggris udah ya. Bagaimana kalau misalnya nyantumin kayak voice over? Karena kan karena saya freelance itu kan nggak ada sertifnya ya. Jadi ketika nyantumin itu nggak apa-apa gitu. Karena kan saya sebagai freelance itu tidak pernah kayak tes gitu ya untuk speaking kayak bahasa Jepangnya. Jadi apakah harus dicantumkan untuk skillnya atau tidak? Oh iya, Kak Sarah ini yang dubbing bahasa Jepang bahasa Indonesia ya. Nah, Iya. biasanya Kak Sarah kalau untuk melamar pekerjaan di kreatif ya, dunia industri kreatif, kalau untuk dubbing Kak Sarah bisa apply pengalaman-pengalaman dubbingnya Kak Sarah gitu. Biasanya untuk industri kreatif seperti itu, terkecuali misalnya Kak Sarah mau ke perusahaan penerjemah bahasa Jepang. Nah, itu biasanya kalau untuk badan-badan penerjemah gitu, pekerjaan penerjemah itu perlu yang namanya sertifikat. Kalau Jepang itu JLTMPT JLPT kalau nggak salah. JLPT, Kak. Nah, iya betul. Nah, kalau Jepang itu ada sertifikatnya juga itu untuk apply pekerjaan di sana ataupun apply penerjemah. Ini konteksnya untuk bekerja bahasa ya, untuk bahasa penerjemah. Biasanya kalau untuk dubbing tidak harus ada ininya sertifikasinya, cukup pengalaman berapa film atau berapa video yang telah didubbing kayak gitu. Pengalaman saya di industri kreatif. Oke, baik Kak Dewa. Terima kasih. Terima kasih Kak Sarah. Terima kasih, Kak Sarah. Baik, Kak Sarah. Semoga tadi pertanyaan telah menjawab semua ya. Tadi pertanyaan dari Kak Sarah. Nah, pertanyaan dari Kak Sarah ini mungkin sebagai pertanyaan terakhir nih yang kita jawab karena memang waktunya sudah mepet mau maghrib, Kak Novi. Iya. Oke. Sebelum itu kita akan ada sesi dokumentasi terlebih dahulu. Dokumentasi nih. Jadi untuk teman-teman semua boleh nih di on cam dulu supaya kita senyum. Ayo dong teman-teman. Buat dokumentasi. Oke. Siap ya. Oke, kita mulai dari slide 1. Oke, wait Kak, katanya ada yang tunggu. Oh iya, siap. Ada yang minta ditungguin dulu. Oke. Baca dulu bentar ya. Ya, oke. Ini untuk Yotan, Muhammad Reza nih belum on cam nih. Derby juga belum. Boleh on cam dulu. Oke, teman-teman yang belum on cam, jangan malu-malu ya, kan kita udah satu tim nih. Kita kan sohib. Asik. Asik. Kak Derby, bisa on cam Kak Derby sama Muhammad Reza. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Slide 1. Baik. Bentar ya. Teman-teman. Tahan dulu senyumannya. Kita lagi mencoba screenshot dulu.
Oke, kita mulai buat 1, 2, 3, kiss. Oke. Yoi. Ini siapa nih yang foto pakai bentuk love ya? Oke, slide ketiga. 3, Oke. 2, 1. Berikan senyuman terbaikmu. Oke, ini kayak tetap jadi model semua nih. Oke, oke udah semua sepertinya ya. Oke, sekali lagi. Kalau sekali lagi, oke. On cam ya teman-teman semua ya. 1, Tadi mau 2, dipasang di IG nih. 3. Asik. Teman-teman jangan off cam dulu ya, bentar ya. 1, 2, 3. Cekrek. Oke. Sip. Oke. Udah ya? Udah kali ya. Udah semua ya. Baik, terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih Sahabat banyak. Duta dan volunteer muda berbuat telah bergabung di Zoom kita pada sore hari ini. Semoga materi yang telah disampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Jadi menjadikan wawasan baru ya untuk kita. Dan juga Kak Novi, kita juga mau mengingatkan ya kayak untuk teman-teman nanti akan dikirimkan link Google Form yang untuk teman-teman isi. Itu nanti akan teman-teman isi upload CV dan lain-lain, nanti ketentuannya ada di link yang nanti diberikan oleh Yodi. Oke. Siap. Oke deh. Oke. Saya Afan dan Kak Novianti memohon undur diri. Terima kasih banyak teman-teman semua. Mohon maaf bila kita Banyak ada ya. kesalahan kata. Iya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Dadah Makasih. semua. Terima kasih, Kak. Makasih, Kak. Sama-sama. Terima kasih, Kak.